hari ini? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, materi kita hari ini adalah pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu untuk membuat pecahan dengan gambar dan model yang konkret. Tujuan yang berikutnya, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi pecahan yang senilai. Nah, anak-anak sudah belajar tentang pecahan? Kita mulai pelajaran pada hari ini, ya. Di kelas sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan ya. Nah, untuk kembali mengingat materi kita, perhatikan gambar yang ada di papan tulis ya. Gambar yang pertama, sebuah lingkaran dibagi dua ya. Perhatikan yang diarsir. Nah, kalian ingat ini bentuk pecahan berapa per berapa? Oke, 1/2. Nah, kenapa bisa 1/2? Perhatikan yang diarsir. Yang diarsir ada 1 dari 2 bagian. Ya, 1 dari 2 bagian. Sehingga disebut dengan pecahan 1/2. Gambar yang kedua. Perhatikan persegi di sini, ya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3. Yang diarsir berapa? 1. Nih, perhatikan gambarnya. Ya. Jadi, bentuk pecahan ini adalah 1/3. Ya. 1/3. 1 dari 3 bagian. Sekarang perhatikan pecahan yang berikutnya, gambar berikutnya. Ada berapa bagian di dalam kotak persegi ini? Betul, ada 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang diarsir ada berapa? Yang diarsir hanya 1. Sehingga pecahan ini berapa per berapa? Good. 1/4. Ya. 1 dari 4 bagian. Nah, anak-anak, ini disebut dengan pecahan biasa. Ya. Boleh kita sebut A per B. Nah, apa itu A? Apa itu B? A itu kita sebut dengan pembilang. A kita sebut dengan pembilang. Kemudian yang B kita sebut dengan penyebut. Nah, jadi A itu pembilang, B itu penyebut. Kalau kalian ditanya 1/3, berarti pembilangnya berapa? Good, pembilangnya adalah 1. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 3. Ini nanti akan berguna untuk apabila kita mencari pecahan senilai, ya. Nah, yang harus diingat bahwa sisi sebelah atas itu pembilang, sisi sebelah bawah B itu penyebut. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Sudah ingat ya tentang pecahan? Kita lanjut dengan pecahan yang senilai. Wah, apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama.
origaminya, kita akan membuat pecahan yang senilai. Nah, di sini Miss Eni sudah siapkan satu lembar kertas origami utuh. Ini disebutnya satu bagian, ya, satu bagian. Kemudian, apabila kertas origami ini kita potong menjadi dua, ya, kita lipat seperti ini. Kita lipat dua, kemudian kita potong. Nih, kita lipat sama besar ya, sisinya sama besar, sampai ketemu garis, ini kita potong. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari satu bagian, kita bagi menjadi dua. Nah, ini pecahan berapa? Satu yang diarsir dari dua bagian. Nah, ini 1/2. Oke, kita pasang ya sekarang ya. Kita pasang di sini pecahan 1/2. Oke. Satu yang diarsir dari dua bagian. Ini pecahan 1/2. Sekarang, kalau dari satu bagian utuh ini, ya, kita lipat menjadi dua. Ya, kalian sambil praktek ya. Kita bagi menjadi dua bagian dulu, kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian. Nah, jadi seperti ini. Kita buka. Nah, akan kelihatan lipatannya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, akan kita tempel seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalian perhatikan. Terdiri dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir berapa? Yang diarsir ada 2. Ya. Jadi bentuk pecahan ini, bentuk dari pecahan ini adalah 2/4. Ya. Bentuk dari pecahan ini ada 2/4. Yang diarsir 2 dari 1, 2, 3, 4, dari 4 bagian. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ambil selembar kertas origami lagi. Kita akan bagi menjadi 8 bagian, ya. Yang pertama kita lipat 2 dulu. Oke, sudah kita lipat 2, kita lipat lagi. Sama panjang, sama persis, ya. Sekali lagi kita lipat. Ya. Nah, sudah seperti ini kita buka.
Oke, perhatikan. Ada berapa bagian di sini? Ya, perhatikan garis-garisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Ya. Miss Eni akan tempel di situ ya. Oke, perhatikan, ini satu bagian sudah Miss Eni tempel. Oke, perhatikan ya. Bagian yang kedua Miss Eni tempel. Bagian yang ketiga bagian yang keempat bagian yang kelima bagian yang keenam bagian yang ketujuh dan terakhir adalah bagian yang ke-8 ya. Perhatikan di sini. Nah, ini pecahan ini yang diarsir ada berapa? 4 ya. 4 dari berapa bagian? Dari 8 bagian. Jadi pecahan ini adalah pecahan 4/8. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan kertas origaminya. Di sini ada kertas origami yang utuh. Ini 1/2 karena kita bagi 2 tadi. Di sini 2/4. 2 dari 4 bagian. Di sini 4/8. Anak-anak perhatikan bagian yang diarsir, ya. Yang diarsir di sini apakah sama dengan yang warna biru bagian yang diarsir? Ya, besarnya sama tidak? Ini 1/2, ini 2/4. Besarnya sama? Betul, besarnya sama, ya. Kemudian perhatikan, apakah besar yang biru yang diarsir sama dengan yang hijau yang diarsir? Betul, sama besarnya ya. Kalian perhatikan. Sama, besarnya sama. Besarnya sama. Sehingga pecahan ini 1/2, 2/4, 4/8 itu nilainya sama. Sama dengan, ya. Sehingga pecahan 1/2, 2/4, 4/8 itu adalah senilai. Nilainya sama. Nah, apabila kalian akan mencari pecahan senilai, ya, kalau tanpa bantuan gambar, kalian harus mengalihkan atau membagi. Ya, contoh 1/2. Ya. Kita mau cari nih pecahan yang sama, yang senilainya. Ya. Kita kalikan dengan angka 2. Kalau 9 dikali
2, berarti penyebut juga harus dikalikan 2. Sama-sama ya. Atas atau pembilang dikali 2, berarti penyebut nanti juga dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan berapa? 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sampai di sini sudah paham? Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kita lanjut lagi. 2 kita kalikan 2 lagi. 2 dikali 2 berapa? 4. Ya. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikalikan 2. Berapa 4 dikali 2? 8. Nah, berarti 1/2, 2/4, 4/8 itu pecahan yang senilai. Kalau kita mau cari lagi, boleh dikalikan lagi. 4 dikali 3 misalnya. Oh maaf, kita kalikan dengan angka yang sama saja. Nah, kali 2. Berapa 4 dikali 2? 8. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga harus dikali 2. 8 dikali 2. Berapa 8 dikali 2? 16. Nah, ini adalah pecahan senilai. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Kalau angka kecil kita kalikan. Tetapi kalau angka yang besar, misalnya ditanyakan angka besar, contohnya 8/16. Ya. Berapa pecahan senilainya? Bisa kita bagi 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 8 dibagi 2 adalah 4. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Berapa 16 dibagi 2? 8. Nah, kita lanjutkan lagi. 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? 4. Nah, untuk angka besar kita pakai pembagian. Ini disebut pecahan senilai. Oke, siapa yang belum paham? Sudah paham ya anak-anak semua ya? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Ya, nilainya sama. Kalau dalam bentuk gambar, berarti gambarnya besarnya harus sama. Itu baru bisa disebut pecahan senilai. Oke? Materi matematika kita sampai di sini. Nanti tugas-tugas akan dikirim ya, kalian kerjakan tugasnya. Ditunggu hari ini juga. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Sampai bertemu lagi.